Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiananda Tasyawardani dari kelas AK4207. Di sini saya akan membahas mengenai materi analisis laporan keuangan chapter 1, kemudian di chapter 3 dan di chapter 4. Pada chapter pertama, saya akan menjelaskan mengenai financial statement analysis. Topik yang akan saya bahas yaitu mengenai comparative analysis, common size analysis, dan rasio analysis. Untuk comparative analysis, yaitu dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, atau arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya, yaitu jadi ada neraca, laporan laba rugi. Kemudian kita harus mengetahui dulu laporan keuangan itu mencerminkan aktivitas ada neraca, laba rugi, ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian untuk teknik analisis komparatif, yaitu pertama analisis perubahan tahun ke tahun, dan analisis tren angka indeks dengan rumus tahun sekarang atau tahun ini dikurangi tahun dasar kemudian dibagi tahun dasar atau tahun sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya yang ada di buku. Untuk di sini yaitu data menggunakan dari neraca, laporan neraca, yaitu gimana caranya kita tahun sekarang dikurangi tahun dasar, yaitu tahun 2005, dibagi tahun dasar, yaitu hasilnya dikali 100%, yaitu hasilnya 7,38%. Jadi yang change ini adalah 12,238 dikurangi 11,397, hasilnya 841. 841 dibagi tahun dasar, kemudian dipresentasikan. Dan ini semuanya sama, rumusnya semuanya sama. Ya, semuanya sama untuk analisis komparatif, yaitu tren. Jadi, untuk menggunakan laporan aset, hutang, dan ekuitas itu tetap saja rumusnya yaitu tahun sekarang dikurangi tahun dasar dibagi tahun dasar. Maka dapat dilihat bahwa dari laporan neraca yaitu pendapatan mengalami peningkatan dikarenakan minat pasar yaitu sebesar 7,38%. Kemudian kita lihat bahwa laba yang dihasilkan yaitu stabil, hampir stabil karena di sini hanya menambah tidak terlalu besar, yaitu sebesar 3. Artinya perusahaan bahwa ada di kinerja yang baik. Kemudian untuk analisis common size, tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengevaluasi laporan internal perusahaan. Kemudian untuk mengevaluasi financial statement antar perusahaan atau across companies, yaitu outputnya proportion, size of asset, liabilities, equity, revenue, and expense. Analisis common size ini adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening atau pos dalam laporan laba rugi dan neraca yang menjadi proporsi dari total penjualan untuk laba rugi atau total aktiva untuk neraca atau total liability untuk neraca.
Prosedur ini disebut sebagai analisis vertikal karena evaluasi pos dari atas ke bawah atau sebaliknya, yaitu dengan rumus jika menggunakan akan menghitung akun aktiva, pos aktiva, maka misal di sini ada saldo kas dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Misal untuk akun liabilities, maka dibagi dengan total liability dan equity. Untuk laporan laba rugi, yaitu pos akun laba rugi dibagi total pendapatan. Semuanya dibagi total pendapatan. Oke, kita langsung saja untuk ke soal. Angkanya itu ada di buku. Nah, untuk analisis common size yang menggunakan laporan neraca, yaitu bagaimana perhitungannya pada tahun 2006, itu kita akan menghitung misal cost of sales karena kita patokannya hanya dibagi dengan total pendapatan. Jadi ini revenue tetap, jadi 100%. Jadi caranya itu cost of sale dibagi net revenue. Nah, angka ini itu dari soal. Jadi 5.536 dibagi 12.238 dikali 10%, yaitu sebesar 45,2%. Dan juga untuk menghitung gross profit, yaitu angka hasil dari gross profit di laporan neraca yaitu sebesar 6.702 dibagi 12.238. Nah, ini adalah pendapatan ya tetap. Jadi hasilnya itu 54,8. Begitu seterusnya semuanya pos-pos akun itu dibagi dengan total pendapatan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa untuk di net income, yaitu laba perusahaan dari tahun 2002 sampai 2006 itu mengalami penurunan, jadi semakin menurun. Maka dari itu ya kondisi perusahaan itu sedang tidak baik. Kemudian untuk laporan dari balance sheet, yaitu kita menghitungnya dengan pos akunnya. Misal, untuk aset, yaitu kita akan menghitung cash and cash equivalent, Itu caranya cash and cash equivalence dibagi dengan total aset. Total aset ini angkanya dari mana? Angkanya dari laporan balance sheet. Jadi sebesar 5,4. Jadi semuanya seterusnya sama. Untuk yang aset ini dibagi dengan total aset. Semuanya. Nah, untuk akun liabilities and shareholder equity itu dibagi dengan total liabilities and shareholder equity. Sorry, ini ketutupan ya. Nah, pokoknya, misal sini kita akan cari notes and loans payable, yaitu dibagi total liability dan equity. Angkanya dari mana? Angkanya dari balance sheet, gitu. Jadi ini adalah hasil semuanya. Maka, untuk akun semuanya tetap sama dibagi total aset ataupun total liabilities dan equity. Nah, kita bisa lihat untuk analisis
Aktiva jangka pendek atau kurun aset itu mengalami kenaikan. Nah, jadi mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa semakin naik persentase berarti semakin tinggi risiko yang dihadapi dari tahun 2002 sampai 2006. Walaupun pada tahun 2004 di sini mengalami penurunan ya. Untuk sekarang selanjutnya adalah rasio analisis. Jadi, rasio analisis itu dibagi 4. Pertama, yaitu ada rasio likuiditas, rasio leverage atau solvabilitas, ada rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio analisis pada rasio likuiditas yaitu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian untuk rasio solvabilitas yaitu menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal ataupun aset. Kemudian, untuk rasio aktivitas itu menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan perusahaan dalam penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Kemudian, untuk rasio profitabilitas itu menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Nah, untuk menghitung rasio analisis itu membutuhkan rumus-rumus. Dan angkanya itu didapatkan dari laporan neraca dan laporan laba rugi atau balance sheet. Kita langsung saja untuk melihat rumus-rumusnya, yaitu berikut adalah bagaimana cara perhitungan analisis rasio. Untuk analisis rasio itu tadi kan saya sudah singgung bahwa kita banyak sekali rumus-rumus. Jadi untuk rumus misal untuk likuiditas yaitu untuk current ratio yaitu current aset atau aktiva lancar dibagi current liability atau utang lancar. Nah, ini datanya dari mana? Kita bisa lihat ini semua data ini itu ada di laporan keuangan. Nah, laporan di sini. Laporan di sini tadi. Nah, tadi untuk menghitung current ratio pada 2006 yaitu aktiva lancarnya nih dibagi hutang lancar. Current liability baru dikali 100%. Nah, nanti untuk hasil yang 2005 juga kita bisa bandingin itu apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Kalau misalkan terjadinya penurunan, berarti dapat disimpulkan bahwa pemenuhan aset lancar terhadap utang lancar tidak terpenuhi dengan baik. Nah, kalau misalkan perusahaan itu naik, berarti
aset lancar terhadap utang acara itu terpenuhi dengan baik. Itu contohnya seperti itu. Nah, untuk rumus yang lainnya, kita tinggal masuk-masukkan saja angka-angkanya. Nah, untuk aset test ratio itu cash and cash equivalent ditambah marketable security ditambah akun receivable dibagi current liability. Jadi hasilnya segini. Tadi di angka laporan keuangan, kemudian collection periodnya juga, perputarannya bagaimana. Terus total debt equity-nya, nah untuk total debt equity rasio itu misalkan terjadinya peningkatan, berarti perusahaan kurang optimal dalam peningkatan profit atau laba karena nilainya masih di bawah angka 1 gitu. Nah, untuk long term debt equity juga sama. Jika nanti hasilnya itu terjadinya kenaikan, berarti semakin besar rasio, semakin baik. Jadi artinya perusahaan lebih besar menggunakan modal sendiri dibandingkan menggunakan hutang jangka panjang untuk yang long term equity-nya. Seperti itu. Tinggal long term liability dibagi shareholder equity. Jadi sini angka-angkanya sudah semua diketahui, tinggal kita masukkan dan kita analisis tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Karena di sini hasilnya hanya 2006, nah 2005-nya bagaimana? Seperti itu. Untuk time interest earn-nya juga, ini kita sudah dapat angkanya. Kemudian untuk return on asset. Nah, untuk return on asset ini kita bisa menghitungnya dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Nah, ini tadi kan asetnya harus dijumlahkan dulu ya, baru dibagi 2. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kalau perusahaan dalam mengalami penurunan, misal pada tahun 2005-nya, jadi perusahaan menandakan bahwa mengolah asetnya itu dengan tidak efektif dan meningkatkan laba lebih kecil dari tahun sebelumnya. Apabila terjadinya peningkatan bahwa mengolah asetnya efektif dan labanya meningkat gitu daripada tahun sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk return on common equity-nya juga sama. Kalau misalkan equity jika mengalami kenaikan, berarti perusahaan mempunyai kemampuan ekuitas perusahaan baik untuk menghasilkan laba. Untuk menghasilkan laba. Seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau jadi penurunan nih ya, contohnya hasil analisisnya. Misal hasil analisis pada perusahaan jika mengalami kenaikan, maka kemampuan ekuitas perusahaan baik untuk menghasilkan laba dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Untuk return on asset juga tadi sama. Return on asset. Nah, jika perusahaan mengalami penurunan, menandakan bahwa pengelolaan aset tidak efektif dan menghasilkan laba yang kecil dan sebaliknya. Nah, untuk KPM
Operasi margin, net profit margin, ini rumus-rumusnya sudah tersedia, tinggal tambah-tambahin aja. Misal di sini GPM-nya, hasil analisisnya. Jika mengalami operatif profit marginnya, jika mengalami nih misal apakah jadi seperti itu untuk net profit margin juga sama. Jadi misalkan terjadinya peningkatan laba, adanya beberapa beban dan kerugian lainnya yang mempengaruhi. Jadi seperti Nah, di sini saya akan menjelaskan pada chapter 3, yaitu mengenai analisis aktivitas pendanaan. Jadi, analisis ini yaitu pembayaran di masa mendatang, bagaimana proses aktivitas bisnis perusahaan didanai kewajiban, ekuitas, ataupun keduanya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan topik tentang akuntansi for leases atau akuntansi sewa dengan nanti ada pensiun. Jadi sini ada contoh soalnya, sebuah perusahaan menyewa aset pada 1 Januari 2005. Perusahaan tidak memiliki aset atau liabilitas lainnya. Perkiraan umur ekonomis dari aset sewa adalah 5 tahun, dengan ekspektasi tanpa nilai sisa pada akhir tahun kelima. Perusahaan akan menyusutkan aset ini dengan metode garis lurus selama umur ekonomis. Sewa ini memiliki jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan pembayaran sewa minimumnya tahunannya sebesar 2.505 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun. Suku bunga atas sewa adalah 8%. Maka dari informasi ini diminta untuk menganalisis laporan laba rugi dan dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama itu menentukan schedule amortisasi sewa. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertamanya yaitu untuk menentukan nilai sekarang dari aset sewa, yaitu 3,992 dikali 2.505. Di 2.505. Nah, maka yang diperoleh itu adalah 10.000. Nah, 3,992 ini dari mana? Nah, diperoleh dari tabel suku bunga dan amortisasi pokok pada buku analisis laporan keuangan atau manajemen keuangan. Ada di halaman terakhir. Nah, 2.505 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari sewa minimum tahunannya yaitu sebesar 2.505. Nah, gitu. Nah, kalau kita tidak ada tabelnya, kita bisa dengan rumus yaitu 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah tingkat suku bunganya yaitu 8% dipangkatkan 2, kemudian dibagi bunganya. Nah, nanti akan dapat hasil 3.992 ini. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih 10.000 ya, udah dapat 10.000. Nah, ini 2.505 itu yang dari nilai itu kan, nilai minimum sewanya. Nah, untuk bunga awal tahunnya itu dari 10.000 dikali tadi bunganya itu sebesar 8%, yaitu 800. Tulis kita di sini untuk bunganya. Nah, bunganya. Nah, kemudian untuk jumlah pokoknya yaitu dari 2.505 dikurang 800, jadi menghasilkan 1.775. Nah,
Bagaimana cara menghitung pada tahun 2006? Caranya yaitu tadi 10.000 ini dikurangi dengan ini. Tadi jumlah pokoknya yaitu sebesar 8.295. Nah, disimpanlah ke sini. Nah, nanti caranya itu sama ya. Caranya tadi 8.295 dikali persentase tingkat suku bunganya 8%, itu menghasilkan 664, kemudian 2.505 dikurangi dengan tingkat suku bunganya itu dapat hasil 1.841. Nah, nanti 8.295 dikurangi dengan 1.841, yaitu hasilnya adalah 6.454. Nah, nanti seterusnya sampai akhirnya 0 ya. Nah, bagaimana cara menyusut dengan metode garis lurus? Yaitu yang tadi 10.000 dibagi 5 tahun, yaitu 2.000. Jadi seperti itu untuk menentukan schedule amortisasi sewanya. Selanjutnya, itu tentang income statement, dampak income statement, alternative lease accounting method, dan balance sheet effects of capitalist leases. Selanjutnya, untuk dampak metode akuntansi terhadap laporan laba rugi, yaitu dari tahun ke tahun, dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Nah, di sini yaitu untuk sewa operasinya, yaitu ada beban sewa, di mana beban sewa ini yaitu angkanya tetap karena dibayar setiap tahunnya, yaitu tadi sebesar 2.505. Kemudian, beban operasi ini atau kapitalis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada beban bunga dan kemudian juga ada beban depresiasi. Nah, tadi beban bunga ini yaitu dari hasil perhitungan sebelumnya, yaitu yang ini, ya, yang dikali nilainya, dikali 0,08 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk beban penyusutan yaitu dari hasil metode garis lurus, yaitu tadi 10.000 nilai sekarangnya dibagi 5 tahun, yaitu sebesar 2.000. Ini sama. Nah, kemudian untuk total expense atau total beban totalnya yaitu 2.000 ditambah 800 dan seterusnya. Nah, untuk dampak ini yaitu adanya bebannya semakin menurun karena pembayaran beban kapitalisnya itu semakin menurun karena dibayar setiap tahunnya. Maka dari itu, ini adalah dampak dari metode akuntansi terhadap laporan laba ruginya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut bagaimana dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangannya. Kita lihat bahwa pada awal tahun 2005 yaitu kasnya sebesar 0 karena tidak ada pencatatan pada awal. Dan untuk aset sewanya itu 10.000 yang tadi kita sudah hitung. Kemudian untuk lease liability-nya pada awal itu 10.000 dan juga ekuitasnya itu 0 karena tidak mempunyai ekuitas. Nah, untuk pada akhir tahun 2005 yaitu dikurangkan 2.505. Nah, ini dari mana? Kenapa dikurangi? Karena terjadinya pembayaran sewa yang tadi itu sebesar 2.505. Kemudian untuk list aset atau beban sewanya 8.000 dari mana? Yaitu dari 10.000 dikurangi
2.000, yaitu sebesar 8.000, dan seterusnya nanti 8.000 dikurangi 2.000, hasilnya 6.000, 2.000 dikurangi 6.000 dikurangi 2.000, 4.000, dan seterusnya, ya. Dan kemudian untuk beban untuk liabilitas sewa, yaitu 8.295 itu dari mana? Itu dikurangi dengan jumlah pokok dari setiap tahunnya. Nah, dari mana? Dari sini. Yaitu dari awal pokoknya itu sebesar 1.705 ya, dari sini. Nah, maka sebesar 8.295. Nanti pada akhir tahun 2006 yaitu dari 8.295 itu dikurangi dengan 1.841 dan seterusnya. Kemudian untuk ekuitas yaitu dari aset dikurangi liability. Nah, ini kan aset. Aset kan. Ini ada liabilitas, ini ekuitas. Nah, jadi untuk 2.505 ditambah 800 minus 505, kemudian dikurangi 8.295, yaitu hasilnya 2.800. Nah, untuk akhir tahun 2006 juga sama. Nah, untuk kasnya yaitu karena tadi kita membayar sewa minimumnya setiap tahun 2.505 di soal, maka nanti 2.505 ditambah 2.505. Kemudian nanti hasilnya 5.010 ditambah 2.505 dan seterusnya. Nanti sama. Ini juga tadi perhitungannya sama ya, sudah. Jadi ini adalah dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan terhadap soal tadi. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan akumulasi pensiun, di sini dapat dilihat bahwa ada annual payments untuk membayar diakumulasikan sebesar 134.200 untuk selama 15 tahun dengan diskon rate 8% per annual. Dan di sini kita lihat bahwa dia akan pensiun selama 10 tahun, di mana dia telah bekerja selama 15 tahun. Nah, untuk menghitung bagaimana dia pembayaran pensiun pada saat 10 tahun. Dengan di sini diketahui bahwa ada annual benefit-nya itu sebesar $20.000 untuk pembayaran pensiun selama 10 tahun tadi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita menggunakan tabel present value. Nah, untuk tabel present value, kita dapat lihat bahwa di sini ada di buku analisis laporan keuangan di bagian belakang. Itu untuk mencari present value-nya. Diketahui bahwa tadi 8% diskonnya selama 10 tahun. Ya, di sini nih, 8% selama 10 tahun. Dia berapa gitu uangnya? Retirement-nya pada saat present value. Nah, 8%, tingkat bunganya 8% dengan 10 tahun itu dapat angka sebesar 6,71008. Kemudian perhitungannya kita tinggal kalikan saja, diketahui di soal yaitu sebesar $20.000 yang akan dibagikan ke masing-masing karyawannya. Jadi 6,71008 dikali 20.000 sama dengan 134.200. Nah, jadi di sini dia akan membayar uangnya itu sebesar
134.200 untuk dana pensiunnya. Nah, bagaimana dia membayar kontribusi setiap tahunnya berapa? Nah, yang untuk menghitung ini ya, menghitung ini berapa gitu. Berarti kita mencari namanya future value. Nah, untuk future value di sini karena dia telah masa bekerjanya itu 15 tahun, sekarang telah bekerjanya 15 tahun, maka future value-nya kita mencari tabel sama di sini. Nih, kita lihat untuk tingkat suku bunga 8% dengan 15 tahun, kita dapat angka 27,152 Sorry. Nah, jadi untuk menghitung future value-nya, kontribusinya untuk setiap tahun yang dibayarkan itu 134.200 yang tadi kita udah diketahui hasil present value-nya tinggal dikalikan dengan future value tabelnya, itu 27,15211 dengan hasil 4.942. Nah, jadi ini untuk kontribusinya pada saat 15 tahun sekarang dia sedang bekerja, telah bekerja 15 tahunnya, yaitu 4.942. Nah, dari 134.200 ini. Jadi, untuk menghitung akumulasi pensiun, kita harus membutuhkan present value dan future value-nya. Nah, seperti itu untuk pembahasan akumulasi pensiun. Oke, jadi pada chapter 4 ini saya akan membahas mengenai analisis aktivitas investasi. Jadi, analisis aktivitas investasi itu adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pada chapter ini, saya akan membahas mengenai inventory cash flow dan depresiasi. Pada inventory cash flow itu, seperti yang kita telah ketahui bahwa ada 3 metode, ada FIFO, LIFO, dan average. Kemudian saya akan mengetahui bagaimana dampak dari profitabilitasnya, kemudian economic profit dan holding profit. Kemudian untuk depresiasinya itu menggunakan garis lurus, angka tahun, dan double decline. Nah, sebelum kita tahu, inventory itu adalah barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Untuk persamaan persediaan, itu ada persediaan awal ditambah pembelian neto dikurangi beban pokok penjualan. Jadi sama dengan persediaan akhir. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa cash flow itu sendiri menggunakan 3 metode, ada FIFO, LIFO, dan average. Nah, untuk contoh ilustrasinya sebagai berikut, pada awal Januari, inventory atau persediaannya itu sebesar 40 unit, dengan masing-masing harganya $500, maka yang didapat adalah $20.000. Kemudian, inventory purchase during the year-nya yaitu sebesar 60 unit dengan masing-masing harga yang terjual yaitu $600, yaitu sebesar 36.000. Kemudian, untuk cost of goods available for sale itu jumlahnya sebesar 100 unit, kemudian harga yang terjualnya itu 56.000. Diasumsikan bahwa 30 unit terjual selama tahun berjalan, seharga $800 per unit, sehingga total pendapatan penjualannya itu sebesar 24.000. Jadi, hitunglah biaya persediaan tersebut dengan 3 metode tadi. Nah, bagaimana untuk cara perhitungan FIFO? Nah, kita tahu bahwa FIFO ini adalah first in, first out, di mana yang dibeli pertama merupakan yang pertama dijual. Nah,
Berikut adalah laba kotor perusahaan jika menggunakan metode FIFO. Yang pertama, penjualan. Nah, penjualan ini 24.000 dari mana? Dari soal itu total pendapatannya 24.000, yaitu 24. Untuk menghitung HPP, yaitu karena tadi yang terjualnya adalah 30 unit, maka harga ini dari mana? Nah, dari awal, yaitu 500, kan first in, first out. Yaitu makanya dapatkan 15.000. Kemudian laba kotornya yaitu sebesar 9.000. Nah, oleh karena biaya persediaan sebesar 15.000 dolar, telah dipindahkan dari neraca. Jadi biaya persediaan yang dilaporkan pada neraca akhir periode adalah 41.000. 41.000 ini dari mana? Nah, tadi kan diperoleh 100 unit pada totalnya. Kemudian yang jualnya 30 unit. Nah, hasilnya 70 unit, kemudian dikurangi 60 unit, hasilnya 10. Terus dikali 500 dolar ini yang awal ya. Harganya 5.000. Nah, 36.000 ini dari mana? Karena dari 60 unit ini. Tadi kan first out, tadi kan udah dijual soalnya yang harga 40 unit ini, yaitu 600 dolar. Jadi sebesar 5.000 ditambah 36.000 sebesar 41.000. Atau cara keduanya itu kita bisa cari yang tadi totalnya, kan kita totalnya 66.000 ya. 66.000 15 tadi. Nah, yang ini yang tadi biaya persediaannya. Jadi 56 dikurangi 15 itu adalah 41.000. Jadi seperti itu untuk cara keduanya yang lebih mudah. Lanjut, kita ke metode FIFO. Jadi kita udah tahu bahwa LIFO itu adalah last in, first out. Jadi metode yang dibeli terakhir merupakan yang pertama dijual. Nah, untuk cara perhitungannya, tadi kan penjualannya sudah diketahui 24.000. Kemudian, untuk harga pokok penjualannya 30 unit yang terjual. Dan ini adalah 600 ya. Tadi di soal itu ada, nah ini yang terakhir, 600. Maka hasil yang didapatkannya yaitu 18.000. Dan laba kotornya itu sebesar 6.000 dolar. Nah, oleh karena biaya persediaan sebesar 18.000, nah yang tadi kita sudah hitung, telah dipindahkan dari neraca dan tercermin pada HPP. Biaya yang tersedia pada neraca sebesar 38.000 yang dilaporkan sebagai persediaan. Jadi, laba kotornya dari mana sih 38.000 ini? Nah, dari tadi totalnya kan 56 ya, 56.000 dikurangi tadi HPP ini 18. Jadi yaitu hasilnya 38.000. Nah, jadi ini adalah untuk LIFO. Kemudian kita lanjut ke metode average cost. Jadi biaya persediaan rata-rata. Nah, jadi persediaan rata-rata ini adalah unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung HPP serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang sederhana. Nah, jadi perhitungannya tadi kan kita sudah tahu bahwa penjualannya 24.000. Kemudian untuk HPP-nya 506. 560 itu dari mana? Dari 56.000 tadi yang sudah dijual dibagi 100 totalnya. Jadi makanya 560. Nah, maka laba kotor yang didapatkan itu 7.200. Tadi kan 30 dikali 460, 16.800. Kemudian, untuk persediaan akhir dilaporkan pada neraca adalah 39.200. Yaitu dari mana? Dari 70 unit. Ya, sisanya tadi dikali 560 per unit, maka hasilnya atau kita bisa tadi caranya yaitu 56 ya, 56 dikurangi 16,8. Jadi hasilnya adalah 39
Nah, jadi seperti ini, gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana dampak biaya persediaan terhadap profitabilitasnya? Yang pertama, ringkasan hasil perhitungan dari 3 alternatif tersebut. Untuk metode tadi, yaitu beginning inventory-nya tetap ya 20.000. Tadi di soal sudah hitung 20.000. Kemudian untuk pembeliannya itu sebesar 36.000. Nah, tadi kan ini awal 20.000, kemudian tadi sudah dihitung itu 36.000. Dari sini 36.000. Nah, untuk ending inventory-nya tadi kan udah dicari itu ada 41, 38.000 sama 39,2. Jadi untuk COGS-nya juga untuk yang Vivo itu 15.000, Livo 18.000 dan average cost-nya itu 16.800. Tadi sudah kita hitung yang ini nih. Nah, yang ini terus yang ini sama yang ini. Kemudian, untuk dampak biaya persediaan pada laporan laba rugi berdasarkan 3 metode tersebut, jadi kan tadi untuk penjualan itu sama 24.000 tadi di soal, penjualan yang terjualnya 24.000. Kemudian untuk COGS-nya, nah tadi kan sama ya udah COGS-nya. Nah, gross profit-nya itu adalah 9.000, 6.000 untuk Livo, dan average cost untuk average cost kita 7.200 sih, tinggal dikurang-kurang aja. Gitu kan. Nah, seperti itu untuk dampak biaya persediaan. Kemudian, kesimpulannya, itu jadi laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan metode perhitungan biaya perusahaan. Jadi pada periode di mana harga meningkat, Vivo memberikan apa itu gak kelihatan, saya lagi rekam, lebih tinggi dibanding Livo karena biaya persediaan yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan dan harga pasar terkini. Hal ini sering dinyatakan sebagai keuntungan fiktif Vivo karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dan laba kepemilikan. Laba ekonomi sesuai dengan jumlah yang terjual dikalikan dengan selisih. Jadi ini untuk mencari ekonomi profit, yaitu tadi harga yang terjualnya 30 unit, kemudian dikali selisih harga jual dan biaya penggantian, tadi 800 ya, dari kita udah hitung. Di awal 800. Nah, ini. Kemudian, tadi biaya penggantiannya itu 600, jadi sebesar 6.000. Kemudian untuk menghitung holding gain-nya, jadi laba kepemilikan merupakan kenaikan biaya penggantian karena persediaan telah diperoleh dan sama dengan jumlah unit terjual. Jadi unit jualnya 30 dikalikan dengan selisih biaya penggantian terkini. Nah, jadi yang pada biaya perolehan awalnya, biaya perolehan awalnya itu kan 500 ya. Nah, biaya terkininya itu adalah 600 tadi. Nah, jadi hasilnya itu 3.000 dolar. Dari laba kotor sebesar 9.000, sebesar 3.000 terkait dengan keuntungan inflasi yang diperoleh perusahaan dari pembelian persediaan masa lalu. Laba kotor 9.000 nih yang ini ya. Oke, jadi itu untuk menghitung yang
cash flow inventory. Selanjutnya nanti untuk depresiasi. Jadi depresiasi itu lebih singkatnya itu adalah alokasi cost yang menjadi beban dengan menggunakan metode tertentu yang sistematis dan rasional dengan skema periode tertentu. Jadi tadi prinsip dasar penyusunan laba itu laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang, harus menanggung bagian proporsional dan biaya aset tersebut. Penyusunan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan. Namun tanah tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Meskipun penambahan kembali dalam laporan arus kas atau non-kas, penyusutan tidak menghasilkan dana bagi penggantian aset. Hal ini merupakan kesalahan konsep yang umum terjadi. Jadi pencanaan dan biaya modal dicapai melalui kegiatan arus kas operasi maupun pendanaan. Untuk masa manfaatnya, itu masa manfaat masing-masing aset berbeda. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi, pemahaman teknis, pengalaman, dan informasi fisik dan sifat produksi aset. Untuk depresiasi dengan menggunakan metode penyusutan itu berdasarkan waktu ada 3. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line, metode jumlah angka tahun atau sum of the years method, metode saldo menurun atau declining method. Nah, untuk menghitung pada metode garis lurus itu dengan rumus cost dikurangi residual value atau dibagi estimasi service life atau biaya perolehan dikurangi dengan nilai residual dibagi estimasi umur manfaat. Nah, jadi di sini di ilustrasi yaitu ada nilai perolehannya, cost-nya sebesar 110, kemudian nilai residualnya adalah $10.000 dan umur manfaatnya itu selama 10 tahun penyusutannya. Maka untuk menggunakan metode garis lurus itu adalah 110 dikurang nilai residualnya adalah 10.000 dibagi 10 tahun, maka yang didapat depresiasinya adalah 10.000. Kemudian, tadi kan kita udah tahu bahwa nilai perolehan atau cost-nya itu sebesar 110. Kemudian, caranya 110 dikurangi 10.000, hasilnya adalah 100.000. Nah, dari 100.000 ini adalah 110 dikurangi 100.000 hasilnya 10.000 atau ini tuh akumulasi depresiasi harus 110 karena tadi aset book value-nya sebesar 110 dan seterusnya. Jadi 110 dikurangi 10.000 itu hasilnya 90.000. 90.000. Jadi 110 dikurangi 90.000 adalah 20.000 atau hasil dari untuk 110 itu 20.000 dan seterusnya. Kemudian di sini kita masukkan ada income before depresiasi. Nah, ini adalah di soal karena nanti akan diketahui keterangannya. Kemudian tadi depresiasinya 10.000, terus net income-nya itu adalah 10.000. Kemudian begini ya book value-nya yang tadi ini itu sebesar 110 pada tahun pertama dan seterusnya. Untuk mencari return on book value yaitu 110 pada tahun pertama itu 110 dibagi 10 dikali 100%. Dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 9,1% dan seterusnya. Jadi 100 dibagi 10 dapat 10%. Itu adalah return on book value. Kemudian, untuk metode sum of the year dan double decline.
Declining method, maksudnya declining method itu kalau sum of the year atau metode jumlah angka tahun adalah menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan. Biaya perolehan asli dikurangi nilai residual. Setiap fraksi menggunakan jumlah dari tahun sebagai penyebut, nanti misalnya dari tahun 5, 4, 3, 2, 1 ini dijumlahkan semuanya, totalnya 15. Pembilangnya adalah jumlah tahun perkiraan sisa umur pada awal tahun. Dalam metode ini, angka pembilang akan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan penyebutnya tetap tetap. Jadi, penyebutnya 15 tadi ya, karena tadi 15, jadi tetap 5 dibagi 15 dan seterusnya. Pada akhir umur manfaat aset, sisa saldo harus sama dengan nilai residual. Nah, untuk metode decline balance method. Oke, kita ke sini dulu aja untuk bagian sum of the year. Nah, ini ya yang sum of the year. Depresiasinya. Bagaimana cara mengerjakannya? Itu seperti ini. Nah, untuk sum of the year, tadi kita itu dari tahun 1 sampai 10 tahun, ini tuh dijumlahkan tadi hasilnya 55. Kemudian, dasar penyusutannya itu dari 110 nilai perolehan yang didapat tadi ya sebelumnya. Nah, ini dikurangi 10.000. Nah, tadi nilai residualnya 10.000. Maka yang didapat adalah 100.000, maka ini sama dasar penyusutannya. Untuk sisa umur, ini sisa umurnya karena kan awal, berarti sisa umurnya 10 tahun dong, karena kan kita akan penyusutan depresiasinya 10 tahun. Nah, untuk fraksi penyusutannya, tadi caranya jadi 10 sisa umur tahun dibagi 55. Dapat hasilnya untuk beban penyusutan atau depreciation expense-nya, yaitu fraksi penyusutannya dikali 100.000 tadi, ini dikali ini. Maka hasilnya adalah 18.182. Dan seterusnya sama untuk dasar penyusutan yang tahun kedua, yaitu 9/5, karena tadi sisa umurnya. Untuk di tahun kedua, berarti kita sisa untuk penyusutannya itu 9 tahun ya. Jadi 9 tahun dibagi 55, tadi ini hasilnya jadi 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10. Dan tahun keduanya ini jadi 9/5 dikali 100.000, jadi hasilnya segini. Jadi hasilnya segini. Nah, jadi ini adalah semuanya. Hasilnya sama. Nah, untuk lihat tadi di sini di jurnal, nah ini untuk depresiasi tadi kita udah ngitung yang ini. Ya kan, tuh sama. Nah, untuk kumulatif depresiasinya tinggal dijumlahkan. Pada tahun pertama 18.182, kemudian 18.182 dijumlahkan dengan ini tahun keduanya dapat 34.546. Jadi tadi kan katanya di sum of the year itu nilai perolehan akhirnya harus sama. Nah, harus sama. Jadi seperti itu untuk menghitung metode menggunakan sum of the years digit.
Selanjutnya, untuk metode saldo menurun atau declining balance method itu disebut juga sebagai metode saldo berkurang menggunakan tingkat penyusutan, dinyatakan sebagai persentase, yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Ini lurus ya, tipe lurus. Misalnya, tingkat menurun ganda untuk aset berumur 10 tahun adalah 20%, dua kali lipat dari tingkat garis lurusnya, yaitu 1/10 atau 10%. Perusahaan menerapkan tingkat penyusutan yang konstan atas nilai buku yang menurun setiap tahunnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk di double declining. Nanti double declining ini ada hal yang harus dibulatkan gitu karena hasilnya bias 100.000 ini. Nah, bagaimana cara ngitungnya yang double declining ini? Nah, jadi kan ini saat bedanya tadi kan sama ya, 1-10 tahun. Nah, nilai buku aset awalnya itu tadi didapatkan awalnya 110. Kemudian kita untuk menentukan tingkat saldo menurunnya bagaimana. Nah, tadi jadi 1/10, karena ini ada 10, ya, 10 tahun, dikali 100%. Sama dengan 10% baru dikali 2 yaitu 20%. Nah, ini adalah emang sudah rumusnya seperti ini gitu. Misalkan 5 tahun berarti 1/5 dikali 100% dikali 2. Jadi ini adalah emang sudah rumusnya seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung depresiasi expense atau beban penyusutannya, yaitu tinggal dikalikan saja. Ini dikalikan ini, hasilnya 22.000. Nah, balance akumulasinya itu dari 110. Nah, jadi 110 ini dikurang sama depresiasi ini, hasilnya adalah 88. Nah, gitu, 88.000. Kemudian, untuk menentukan balance akumulasi depresiasinya, yaitu karena tadi awal cost-nya 110, jadi 110. Nah, hasil ini dikurangkan dengan 110 karena awalnya tadi kurang 8. Maka hasilnya adalah 22.000. Untuk tahun kedua, tadi 88 yang didapat ini dikali 20% hasilnya 17.600. Untuk 17.600, jadi 88.000 dikurangi 17.600, itu hasilnya 70.400. Kemudian, pokoknya balance akumulasi ini semuanya dikurangi dengan 110, karena nilai perolehannya waktu awal itu 110. Jadi 70.400 dikurangi 110. Kebalik, maaf. Nah, jadi 110 dikurangi 74, jadi hasilnya adalah 39.600. Dan seterusnya sama, namun pada di akhir nanti ya, di akhir ini pasti hasilnya tidak balance. Gimana biar 100.000 ini jadi dibulatkan? Nah, gimana caranya? Jadi kan 18 dari hasil akhir ini dikali, nah nanti hasil ini itu dikurangi dengan 100.000.
Oh, sorry, jadi 18.000 ini nanti dikurangi dengan 10.000 ya, 10.000. Maka hasilnya adalah 44.228. Nanti tinggal 18.455 dikurangi 4.228, yaitu hasilnya 14.227. Kemudian nanti 14.227 dikurangi 110, hasilnya segini. Nah, nanti 14.227 ini dikurangi dengan 10.000. Karena untuk hasilnya yang 100.000 ini gitu. Jadi ini tuh yang kedua ini dibulatkan ya. Nah, untuk di akhir ini hati-hati agar bisa untuk balance, bukan balance, biar sama nilainya gitu. Jadi ini emang dari sananya ada spesialnya gitu. Nah, ini adalah perhitungannya. Tadi kan kita udah ngitung nih depresiasi expense-nya. Maka di tabel, nah untuk yang ini, nih misal 17.600. Nah, 17.600, 1.480, 12, 11, 264. Nah, dari sini. Nah, untuk kumulatif depresiasinya itu sama, kita tetap tinggal menambahkan saja. Nah, misalkan di sini double decline-nya 22.000 kan yang awal. Nah, ntar yang ini tinggal dijumlahin sama 17.600. Atau kita tinggal lihat aja tadi udah buat yang si double decline ini. Nah, double decline ini tadi di sini. Double decline. Oh, ini dari sini nih. Nah, ini dari sini balance. Nah, dari balance ini kita bisa lihat di sini. Nah, untuk yang sum of the year juga sama. Bisa lihat di sini. Sum of the year tinggal jumlahkan saja. Jadi, seperti itu untuk menghitung depresiasi menggunakan 3 metode, yaitu ada garis lurus, sum of the year, dan bukan double decline, itu tuh declining method. Salah saya. Nah, jadi kan tetap aja hasilnya akhirnya itu tetap harus sama 100. Ya, sama gitu. Ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai analisis komparatif, common size, analisis rasio, kemudian di chapter 3 yaitu ada accounting for lease dan ada pensiun akumulasi. Kemudian di chapter 4 itu ada analisis cash flow dan juga depresiasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.